Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sangat merindukan hidup yang disembuhkan Tuhan. Karena orang yang disembuhkan akan bersuka cita memuji Tuhan. Mari kita mendalami tentang kuasa kesembuhan dari Tuhan dengan membaca Mazmur 6 ayat 2-3. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dalam Alkitab banyak kisah tentang penyakit yang disebabkan karena tidak mendengar dan tidak taat pada kehendak Tuhan. Dan orang disembuhkan karena mendengar dan taat pada kehendak Tuhan. Miriam menderita sakit kusta karena dia menghina Musa, menghina utusan Tuhan seperti dinyatakan dalam Bilangan 12 ayat 13. Ya Tuhan, sembuhkanlah kiranya dia. Apakah setelah Musa berdoa, Miriam langsung sembuh? Tidak, malah Miriam dikucilkan. Penyakit Miriam diberikan sebagai hukuman Tuhan karena tidak mendengar kehendak Tuhan. Itu bisa dibaca dari Ulangan 28 ayat 15-35. Sakit penyakit tidak akan sembuh kalau tidak mendengar dan tidak menaati kehendak Tuhan. Tidak mendengar dan tidak menaati kehendak Tuhan adalah dosa. Dosa semua manusia telah menyebabkan penderitaan sakit penyakit di dalam dunia. Seorang ibu yang rajin melayani dan sangat baik naik sepeda motor ditabrak oleh seorang supir yang mabok sehingga tubuhnya menjadi terganggu fungsinya. Seorang dokter yang tidak sadar dirinya sudah positif COVID, kemudian sama-sama melakukan operasi berjam-jam dan istirahat bersama, makan bersama sambil bercakap-cakap, tanpa disadari telah menularkan COVID-19 kepada rekan kerjanya. Dosakah seorang sopir yang mabuk yang menyebabkan orang lain menderita dan sakit? Dosakah seorang dokter yang menularkan COVID-19 kepada rekan kerjanya? Dosakah seorang pedagang yang memberi pewarna tekstil pada makanan yang menyebabkan orang menderita berbagai penyakit? Melawan kehendak Tuhan adalah dosa. Mabuk dalam arti minum minuman beralkohol berlebihan yang sampai menyebabkan mabuk adalah melawan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yaitu makanlah secukupnya, bukan berlebihan. Menularkan virus adalah dosa, sebab kehendak Tuhan adalah menyembuhkan orang, bukan menularkan virus yang membuat orang sakit. Orang disembuhkan Tuhan apabila menyesali dosa dan mau mendengarkan dan taat pada kehendak Tuhan. Dalam 1 Samuel 6 ayat 3 dikatakan, haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh. Tebusan salah pada masa kini adalah penebusan dosa oleh Yesus kepada orang yang sudah menyesali dosa. Jika sopir mabok menyesali dosa, ditebus dosanya oleh Yesus, maka sopir ini akan mendengar dan melakukan kehendak Tuhan, yaitu tidak minum minuman beralkohol berlebihan. Semakin banyak manusia menyesali dosa dan ditebus dosanya dari sikap mabuk, maka semakin berkurang kecelakaan yang menyebabkan dirinya dan orang lain menderita.
Jika dokter yang menularkan COVID-19 menyesali dosa dan ditebus dosanya oleh Yesus, maka dokter ini akan melakukan kehendak Tuhan, yaitu menyembuhkan orang, bukan menularkan orang dengan cara menggunakan masker pada waktu bersama-sama dengan orang lain di ruang makan, di ruang istirahat. Walau menggunakan masker itu sangat tidak nyaman, yang penting ikut menyembuhkan dan tidak menularkan. Kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum tangan menyentuh bagian wajah. Kesembuhan itu diberikan kepada orang yang mau mendengar dan taat pada kehendak Tuhan, seperti yang dialami oleh Naaman yang disembuhkan Tuhan dari sakit kusta karena melakukan perintah Tuhan, seperti yang dijelaskan oleh Elisa, agar Naaman mandi di sungai Yordan 7 kali. Itu dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Kesembuhan itu bukan dari sungai Yordan, bukan dari Elisa, tapi dari kuasa firman Tuhan. Kesembuhan itu dari Tuhan yang diberikan kepada semua orang, semua suku yang mau mendengar dan taat pada kehendak Tuhan. Apakah setiap orang yang sakit dan belum sembuh bisa dihakimi dengan mengatakan bahwa orang tersebut sakit karena ada dosa yang disembunyikan? Menghakimi orang bukan kehendak Tuhan. Sebab yang menentukan orang berdosa atau tidak hanya Tuhan. Ketika kita membesuk orang sakit dan belum sembuh, bahkan meninggal, tidak bisa kita menghakimi orang itu dengan mengatakan bahwa sakitnya karena ada dosa yang ditutupi. Kita hanya bisa mengimani firman Tuhan bahwa akibat dosa Adam dan Hawa, semua manusia, baik yang sakit dan orang yang membesuk, semuanya berdosa. Semua orang bisa mengalami sakit penyakit dengan jenis dan berat ringannya waktu penyakit datang berbeda-beda. Orang jahat atau orang baik bisa mengalami sakit. Tidak ada kecualinya. Sakit itu seperti hujan. Semua orang yang baik dan jahat bisa terkena hujan. Hanya di surga orang tidak akan sakit, sebab dosa tidak ada di surga. Ketika membesuk, kita diharapkan bijak menggunakan lidah, sebab lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal 12 ayat 18. Sakit menyebabkan orang baik dan orang jahat merana hidupnya. Inilah tanda bahwa semua manusia yang fana bisa sakit dan merana. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, terutama kesembuhan kekal dalam bentuk kebangkitan hidup kekal. Orang yang hidup kekal tidak ada sakit, tidak ada penderitaan. Selama di dalam dunia, sakit penyakit bisa disembuhkan dengan cara penyesalan dosa dan ditebus oleh Tuhan Yesus. Kemudian bertobat dari cara hidup yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Bertobat dari makan minum berlebihan menjadi makan minum secukupnya. Bertobat dari cara hidup yang membuat orang lain tertular penyakit dengan cara hidup yang mencegah penularan dan membuat orang sehat. Bertobat dari cara hidup tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak menjaga jarak, dan menjadi tidak lupa dan bertanggung jawab memakai masker walau tidak nyaman. Rajin dan tidak lupa mencuci tangan sebelum tangan menyentuh muka. Ketat dalam dan tidak lupa menjaga jarak.
Kita terus berdoa pada Tuhan agar hati, jiwa, pikiran kita disembuhkan Tuhan. Sehingga bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari untuk menghadapi pandemi dan sakit penyakit lainnya. Mazmur 2 ayat 3. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Orang yang berdoa tidak sesuai kehendak Tuhan, maka doa tidak dikabulkan. Tuhan akan menyampaikan kehendaknya. Maka orang yang menerima kehendak Tuhan akan sembuh sesuai waktu dan rencana Tuhan. Sakit atau penderitaan tidak dapat memisahkan manusia dari kasih Tuhan. Kita hanya berserah pada Tuhan dan selalu bersekutu dengan Tuhan pada waktu sakit atau sehat. Bersekutu dengan Tuhan membuat kuasa Tuhan bekerja melawan iblis. Manusia tidak sanggup sendiri melawan iblis. Hanya kuasa Tuhan yang mampu mengalahkan. Jika Tuhan di pihak kita, maka musuh atau iblis akan mudah dikalahkan. Dalam keadaan sakit, kita hanya bersandar pada kasih setia Tuhan. Kita menanti-nanti pertolongan Tuhan dengan sabar dan tekun. Walau berat penderitaan pada waktu sakit. Dalam keadaan sakit, Tuhan terus menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sembuhkan kami dan rekan kami yang sedang sakit. Berkatilah dan berikan hikmat kepada para dokter dan perawat dalam menolong kesembuhan bagi kami dan juga rekan-rekan kami. Berkatilah makanan dan obat-obatan agar menolong kesembuhan. Kami menyesali semua dosa-dosa kami. Tebuslah dosa-dosa kami dan perbaharui kami, agar benar-benar mendengar dan taat pada kehendak Tuhan saja. Persekutuan kami dalam Tuhan mengalahkan semua ikatan iblis dalam hidup kami, agar hati, jiwa, dan pikiran kami sembuh. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.